Sebelum saya bercerita tentang hidup saya, saudara, saya selalu biasakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya saudara-saudara pun punya tekad yang sama, cara yang sama untuk datang ke hadirat Tuhan. Anda sudah melakukannya lebih dulu dari saya. Anda sudah ada di ruangan ini lebih lama dari saya. Tapi mari kita kembali berikan kesempatan untuk nama Tuhan dipuji. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Terima kasih supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kemuliaan buat Tuhan, Tuhan baik. Susah banget jaga hati ini, susah banget. Berapa kali kita coba itu jaga, kebobolan lagi. Buka celah dikit, kemasukan. Tapi Tuhan baik, kasih anugerahnya berlaku. Dia beri kesempatan kita untuk kembali. Saya jadi ingat satu hal bahwa kehidupan saya di kota Jakarta dimulai tahun 2002 ketika itu, dan it wasn't easy for me dengan mengandalkan, bukan saya nggak mengandalkan Tuhan, tapi gini, dengan mengandalkan gaji standar, biaya hidup yang tinggi. Bukan saya suka berfoya-foya, enggak, tapi bagi saya saat itu cukup tinggi kebutuhannya, dan akhirnya mau tidak mau saat itu saya harus menunda mimpi besar saya. Tapi saya percaya apa yang Tuhan taruh di hati tetap ada. Contoh, saudara dikasih mimpi untuk jadi seorang yang berpengaruh di marketplace. Dan impian itu ada selalu di hati, panggil saudara selalu diundang untuk ketemu banyak orang, untuk jadi berkat buat mereka.
Anda sengaja atau tidak sengaja Anda bicara tentang Tuhan di komunitas, ketemu teman, Anda suka bersaksi, itu panggilan. Itu bukan keinginanmu sebenarnya, tapi karena kamu menyadari bahwa Tuhan itu baik, ya Anda otomatis ingin mengeluarkan cerita tentang Tuhan kepada siapapun. Amin. 2002 waktu saya datang ke Jakarta, saya bawa kebiasaan baik yang saya dapat bukan dari keluarga saya, tapi dari saudara saya yang lain. Karena di keluarga inti saya nggak pernah dibiasakan untuk duduk bareng, baca firman Tuhan, saat teduh pagi, saat teduh malam, nggak. Papa mama saya orang Kristen dari lahir, tapi tidak membiasakan diri untuk menjadi imam bagi anak-anaknya. Biasa aja, gitu. Kristen biasa, gereja. Perpuluhan? Enggak. Persembahan? Ya, jangan banyak-banyak lah. Tapi saya melihat dari keluarga tante saya, anak-anaknya selalu dididik untuk baca firman, puji-pujian, satu pasal setiap hari. Setiap kali saya berangkat ke Jakarta liburan, dulu waktu saya masih kecil, saya selalu ingat kebiasaan itu. Dan itu menginspirasi saya. Maka ketika tahun 2002 saya mulai menetap di Jakarta dan bekerja sebagai wartawan ketika itu, di kos-kosan yang luasnya 2,5 kali 3 meter itu, saya punya Alkitab dan itu modal saya. Jadi pagi pasti baca sebelum kerja, malam sebelum tidur pasti baca. Bergaul karib dengan Tuhan. Tapi ada expiry date-nya. Seiring dengan hari bergulir, sudah mulai bisa meraba metropolitan, sudah mulai terima gaji pertama, sudah mulai ketemu teman-teman komplek, main basket, bergaul. Rasanya 24 jam itu kurang ya. Pulang kantor sudah nongkrong di lapangan main basket sampai tengah malam. Tengah malam pulang ke kosan, mandi di lantai 2. Karena kos-kosan saya, kamar mandinya di luar sama-sama. Tapi itu lebih baik daripada banyak yang promo kan, kamar mandi di dalam, kamarnya di luar, repot. Kamar mandi di dalam. Tapi kos-kosan saya oke lah. Di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Saya nggak tahu Anda udah pernah ke Pondok Kelapa belum? Orang Barat. Anda kan orang Barat, kami orang Timur belum. Ya. Selesai mandi, capek, besok pagi jam 7 harus berangkat, jadi ketiduran. Alkitab dibiarin terletak di situ. Besok pagi, lupa baca Alkitab. Adalah doa singkat aja, doa singkat saya, Tuhan terima kasih Kau pimpin sepanjang malam. Pagi ini aku serahkan hidupku ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bangun, mandi, berangkat. Gitu tiap hari. Jadi kehilangan esensi dalam hubungan. Hubungan itu kan gini. Kamu udah makan hari ini? Udah. Kamu udah makan belum? Aku juga udah. How's your day? Baik. Kamu gimana tadi meetingnya? Baik sih, makasih ya doanya. Itu hubungan, TikTok gitu ya. Kan enggak. Saya cuma lihat report satu arah aja. Tuhan lagi nanya juga, saya nggak dengar. Satu-satunya doa yang mungkin Tuhan tahu dan Tuhan dengar dengan jelas hanya doa makan. Itu juga buru-buru. Tuhan, amin, ngomong. Tapi bagi saya Tuhan itu baik. Terlalu baik. Bahkan ketika saya melewatkan saat teduh pun Tuhan tetap baik. Tetap luputkan saya dari bencana, masalah, ada tantangan Tuhan beri kekuatan. Saya bilang puji Tuhan. Tapi keseharian itu bukan tentang itu Bapak Ibu. Hubungan itu bukan soal kamu mau berhasil lewati satu hari lagi gitu dan wah syukurlah aku bisa bertahan tanpa makan. Atau aku bisa puasa hari ini gitu. Sebagai bagian dari kalimat pengiritan. Bukan itu. Ini tentang bagaimana engkau bisa mendengar Tuhan maunya apa terhadap kamu. Kamu berikan waktu dan telingamu buat dia kan. Nah saya kehilangan esensi itu. Setelah mulai masuk tahun kedua, tahun ketiga di Jakarta ketika itu. Gaji saya pun naik dari 1,6 juta di tahun 2002 bertambah 1,8 dan seterusnya sampai mentok di 3,250. Kenapa saya harus cerita detail seperti ini sama Anda? Angka-angkanya bukan mau pamer, enggak. Tambah inflasi, kurs saat itu dibanding hari ini juga gaji saya pas-pasan waktu itu.
Tapi yang saya mau sampaikan sama saudara, lihat bagaimana Tuhan perhatikan saya. Dan bagaimana Tuhan memimpin saya. Mari kita mulai berhitung. 1,6 juta tahun 2002. Alokasinya sebagai berikut. 350.000 saya bayar kos-kosan per bulan. 2. Saya bayar 350.000 lagi untuk cicilan HP saya. Karena dulu saya baru beli HP pakai kartu kredit tante saya. Jadi saya harus bayar ke dia berturut-turut. 350.000. Sudah berapa kosnya? 700. 500.000 rupiah saya transfer ke Bandung. Saya pasti kasih ke mami. Karena saya punya 2 adik sekolah. Sedikit cerita latar belakang keluarga saya. Kami datang dari keluarga sederhana. Papa saya selama 23 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap. Beliau pernah jadi mandor di perusahaan proyek, maksud saya. Pernah jadi kepala keamanan di hotel bintang 3. Dan pernah juga menjadi supir bagi keluarganya. Itu yang bapak saya lakukan untuk bertahan hidup. Jangan pikir investasi. Bertahan hidup. Ibu saya punya usaha. Ada jahitan. Dan ada juga salon kecil untuk gunting rambut. Hanya itu. 98, tahun 98, habis. Drop semuanya. Jadi saya dikirim ke Jakarta bukan hanya sekedar untuk bertahan hidup, tapi untuk memelihara hidup sebuah keluarga. Kembali ke alokasi tadi, 700.000, 500.000, saya pasti kirim ke mami saya. Sudah 1,2 juta, betul ya? Pengeluaran selanjutnya adalah persepuluhan. Kenapa persepuluhan? Saya kembali mundur sedikit ke kehidupan saya di tahun 99. Saudara itu seperti nonton sebuah film layar lebar gitu ya. Bisa ngikutin ya? Bisa. Saya namakan film layar lebar ini Conjuring. Tahun 99, waktu saya diterima kerja di sebuah radio di Bandung sebagai penyiar, saya digaji Rp2.000 per jam siaran. Per jam siaran. Jadi, 1 bulan pertama gaji saya itu Rp60.000 tahun 99. Betapa bangganya saya dapat 60.000 itu dan selip gaji. Dan itu yang mau saya banggakan di depan keluarga saya. Karena saya tahu penghasilan saya lebih besar dari penghasilan bapak saya. Ketika tante saya datang dari Jakarta, Namboruku, Anda tahu istilah Namburu? Itu bahasa Korea. Artinya tante, orang Batak menyebutnya Namburu. Waktu Namburu saya datang, saya bangga-banggain di depan dia. Saya bilang gini, Namburu lihat, aku bisa hasilkan 60.000 sebulan. Harapan saya, Namburu saya puji saya habis-habisan. Nah, saya tahu abangnya dia, which is my father, he couldn't afford 60,000 per month. Jadi waktu saya pamerin, Namburu saya bukannya puji, dia malah bilang gini, jangan lupa perpuluhan. Maksudnya, Namburu? 1/10 dari yang kamu hasilkan itu punya Tuhan. Kembaliin ke Tuhan. Seketika saya cuma berpikir begini. Buat apa di dunia yang luas ini yang katanya Tuhan maha memiliki segalanya, masih nuntut 6.000 perak dari gue? Gak masuk akal. Kalau mau minta pun jangan dari saya lah. Dari yang gaji udah besar kan gitu. Gak masuk akal. Tapi karena saya lihat kesaksian hidup Namburu saya, tolong garis bawahi, kesaksian hidup. Namburu saya ini diberkati Tuhan. Dia seorang karyawati bank swasta, puluhan tahun jadi karyawati dan setia dalam pekerjaan dan dinaikkan pangkat promosinya. Ketika saya lihat hidupnya saya diberkati, maka waktu dia bilang perpuluhan, aku mau pinjam iman dia saat itu. Meniru gaya hidupnya yang mengembalikan 1/10 dari penghasilannya. Jadi saya potong 6.000 perak tahun 99 itu, saya ke gereja, saya kembaliin 6.000 ke kotak persembahan. Dan kebiasaan itu saya pelihara terus sampai hari ini. Kembali ke tahun 2002, waktu saya di Jakarta, 1,6 juta, 160.000, 1/10 darinya, saya kembaliin ke Tuhan. Jadi 1,2 juta tambah 160.000, segitu harganya. Sisanya berapa? 240.000. Karena gaji saya 1,6 per bulan. Saya pegang 240.000 cash untuk hidup.
Hidup? Hidup, Bu. Jangan melotot gitu. Kan ini saksi hidup. Aku lagi bercerita. 240 tidak jadi pengedar narkotika, tidak menjual diri pada Tante Girang, dan tidak berhutang. 240.000, Pak. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup saya? Ajaib. Anda pasti menantikan cerita ini. Anda pasti berharap saya dapat harta karun, kan? Joki, datanglah. Di depanmu. Buka kotak ampau, gitu. Enggak gitu. Cara Tuhan memelihara hidup saya sederhana. Ketika saya pegang 240.000 sama Tuhan, saya naik angkot. Saya hafal sekali angkotnya. Dari depan rumah saya 31, Kampung Melayu Jatinegara, turun pintu 6 Pulau Gadung, naik angka 23, Kalimalang, Cawang, pas berhenti pintu 6, bayar ojek 5.000 perak. Kalau di akhir pekan saya tahu menipis, saya nggak pakai ojek, saya jalan kaki. Pintu 6 ke Rawat Rate 2 kantor saya, namanya La TV, sekarang TV One. Saya dulu bekerja di kantor berita itu sebagai wartawan. Dari pintu 6 ke Jalan Rawat Rate 2 itu sekitar 3 km. Saya turun jalan kaki dan itu segar karena pagi-pagi. Anda jangan bayangin saya jalan siang-siang. Gue juga ogah di Jakarta siang-siang. Pagi bos, segar olahraga ya kan. Begitu nyampe kamar mandi cuci muka, hitam muka saya langsung. Kawasan industri bos namanya. Jadi saya bilang Tuhan, apa yang ada dalam tanganku, aku percaya ini akan memelihara hidup. Saudara tahu? Tentu saja Anda nggak tahu, orang saya baru mau cerita. Di akhir pekan, kadang-kadang Tuhan suka bercandanya gini. Kan saya punya saudara di Jakarta, tante saya suka telepon. Ini adiknya papa juga, tapi bukan yang karyawati Bang tadi. Ini tinggalnya di Jakarta Selatan, di Jalan Patimura, Kebayoran Baru. Dia telepon, namanya Mary. Jok, ini adik-adik kamu kangen sama kamu, datang dong ke sini. Saya punya 2 sepupu yang lucu-lucu, namanya Martin, yang kedua namanya Tasya. Martin sekarang sudah master di bidang manajemen, lulusan Universitas Indonesia. Saya tahu dia kecilnya, dia mirip sama ikon sebuah ban yang gemuk banget. Sama adiknya satu lagi, Tasya, lagi kuliah di Parahyangan, Bandung. Mereka sudah tidak punya bapak, bapaknya meninggal beberapa tahun yang lalu. Tante saya telepon, Cok, adik-adik kamu kangen nih, datang dong. Oh iya, Namburu, saya kan nggak punya kos. Namburu saya bilang, nanti dibayarin di sini. Oh ya udah, oke Namburu. Pesan taksi, berangkat Patimura. Pondok Kelapa, Patimura. Nyampe Patimura, dibayarin dong ongkosnya sama tante saya. Iya. Itu hari Jumat. Jumat saya nyampe sana, sampai Minggu makan saya ditanggung sama tante saya lah. Masa saya bayar sendiri? Kalau kita dipakai jalan-jalan, ini hari Minggu kita ibadah sama-sama, pulang ibadah, makan siang, saya kenyang, saya senang, sukacita jagain adik-adik. Pas mau pulang ke rumah, ke kosan, Namburu saya bilang, Coki, ada uang kamu? Oh, ada Namburu, aman. Padahal nggak ada. Ada kan, bener kan? Ada Namburu, makasih. Oh, ini buat kamu lah. Jangan Namburu. Nyampe kos-kosan, saya buka amplopnya, bas 200.000. Haleluya. Pandai bersyukur bro. Aku buka uangku itu, saya tahu itu sampai akhir bulan saya bisa hidup. Anda berharap uang karung jatuh dari atas? Ya, Tuhan pelihara hidup Anda dengan cara-cara yang ajaib dan sederhana. Kadang-kadang temanmu telepon, bro apa kabar? Baik. Udah lama gak ketemu, makan siang yuk. Kita menghindari nih ajakan-ajakan gini. Kenapa? Kita gak punya uang dong. Gak apa-apa bro, gue lagi ulang tahun, puji Tuhan. Bukan banyak. Tuhan sayang sama aku. Dia bisa saja buat terobosan finansial secara ajaib dalam hidupmu. Tapi dia lebih memilih mendidikmu untuk mempercayainya setiap hari. Setiap hari saudara. Di akhir pekan saya dapat telepon MC. MC di banyak tempat. Ya, bayarannya kadang-kadang Proteng. Tahu Proteng kan? Project, thank you ya bos. Sama-sama bos. Gimana problem? Mas Coki mau makan apa? Oh saya ada aja, ini ada nasi kotak. Pulang IO-nya nggak ada. Mau nagih kemana? Nggak ada. Tapi makan.
Saya diajarin sama mama papa saya untuk jangan menilai suatu tawaran pekerjaan dari jumlah uang yang dia setor. Karena kekayaan saya bukan dari uang yang saya ciptakan, tapi dari seberapa luas hatiku menerima kesempatan untuk bertumbuh dalam karakter. Saya terima kesempatannya. Saya pernah berdoa gini, saudara. Waktu saya dikasih 150.000 rupiah hasil MC, saya pernah doa begini, Tuhan, aku bersyukur. Dari 150.000 ini aku akan kembalikan 15.000 untuk Tuhan. Dan suatu saat nanti, aku bilang begini, dengerin doa saya. Suatu saat nanti, aku percaya dalam nama Yesus, orang akan bayar berapapun untuk saya MC di tempat mereka. And it happened. Itu terjadi. Tapi jangan mirip-miripin situasi dan keadaan. Iman identik dengan promosi, nggak nyambung. Halo? Halo? Iman sama promo nggak nyambung, bos. Wih, itu orang Kristen hebat, kenapa? Kaya. Nggak nyambung, bos. Ada juga orang kaya mental miskin. Sederhana aja. Dia pilihkan barang-barang terburuk bagi orang yang punya sumbangsi buat dirinya. Di sisi lain, ada orang-orang yang dianggap remeh oleh dia, berusaha memberikan yang terbaik bagi orang kaya yang punya ini. Siapa yang kaya sekarang? Nggak nyambung. Tuhan izinkan saya lewati ini supaya saya bisa lihat dari banyak perspektif bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terus doanya, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara tahu, lagu ini berkati saya. Lagu ini berkati saya. Beberapa hari yang lalu saya posting di Instagram. Saya tersenyum ketika saya buka WA. Saya dapat pesan dari seorang teman, isinya lagu itu. Untung saya sudah berubah, sudah bertobat. Untung. Kenapa? Dulu saya nggak menghargai orang. Orang SMS, happy Sunday bro, God bless you. Gue diemin aja. Kenapa? Menurut saya 350 perak duit dia. Gue sih ngapain balikin. Iya kan? Dia mau berkati saya, ya amin. Terima kasih, udah. Nggak ada respon, not even say thanks. Nggak. Tuhan tegur saya pada suatu waktu, dia bilang begini, Jok, gue bisa ngomong sama lu kapan aja gue mau. Lewat siapapun. Lewat SMS. Mulai saat itu saya berubah, saudara. Setiap orang kirim pesan, saya balas. Saya bilang, terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan berkatimu juga. Makasih. Udah berapa tahun saya lakukan kebiasaan ini. Berapa hari yang lalu, teman saya kirim lagu, saya perhatikan, saya nonton. Waktu saya putar lagunya, saya kencangkan suaranya. Saya ada di sebuah tempat makan yang penghuninya hanya saya, istri saya, Elsa, anak kami yang kedua, supir kami ajak makan. Saya nggak nyadar di sana ada orang pakai pakaian supir online, ojek online. Waktu saya putar lagu, saya nggak ngeh kalau dia dengar. Ketika saya selesai memutarnya, orang ini datang, dia bilang, Coki ya? Iya, saya. Dia gini. Saya dengar lagunya. Saya bilang, I know, God is working right now. I know, I can feel. Saya bisa rasain tuh, Roh Kudus lagi bekerja saat itu. Saya cuma diam, saya cuma senyum. Terus dia bilang, saya tersenyum Pak. Oh iya. Saya udah mau mundur Pak dari pelayanan. Saya nggak bisa nahan sukacita. Bahkan sekarang ketika saya cerita ini, saya mau bilang sama Anda, Tuhan baik banget kirim saya buat Anda hari ini. Untuk mengingatkan bahwa karyanya belum selesai dalam hidup saudara. He's not done yet.
Do not stop Him working inside of you. Orang ini bilang, saya mau mundur dari pelayanan. Oh iya Pak, iya. Saya lupa kerja katanya. Saya bilang, Pak, Bapak harus semangat ya Pak. Oh iya Pak Coki, saya akan semangat. Saya baru mau menawarkannya berdoa bersama. Saya tahu 2 orang yang menjaga restoran ini, dua-duanya pakai hijab. Saya juga mau menghargai mereka. Bapaknya bilang, Pak boleh nggak Bapak berdoa buat saya? Lord. Saya bilang, ya saya udah mau nawarin sama Bapak. Ya duduk, saya doa sama dia. Bilang, Tuhan tolong Bapak ini. Supaya dia semangat dalam karyanya. Supaya dia jangan menilai kecil pekerjaannya. Bapak jadi berkat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak nyuruh-nyuruh. Saya nggak mau nyuruh-nyuruh Anda untuk tepuk tangan buat Tuhan. Saya nggak mau. Saya cuma mau mengajak Anda. Dengarkan ini baik-baik. Saya posting itu di Instagram saya. Saya nggak peduli berapa puluh ribu yang nonton. Tapi salah satu orang yang nonton adalah Sari Dini Huta Barat. Terima kasih karena sudah berbagi lagu itu. Saya pasien gagal ginjal 5 tahun dan berencana cangkok. Sekarang saya di Jakarta untuk rencana transplant yang sudah saya doakan selama 5 tahun. Saya sedang tidak mengerti mengapa Tuhan sekarang mengizinkan saya terkena satu penyakit yang sudah saya cek ke profesor tapi tidak ada solusinya. Saya tidak bisa duduk, jalan, bahkan berdiri lama. Karena tubuh saya khususnya kaki, paha dan tangan akan langsung mengeluarkan bercak merah seperti darah di dalam tubuh. Setiap kali itu terjadi, saya sangat kesakitan. Saya bertanya-tanya kembali itu apa hidup saya ini. Dan lagu ini, hidup ini adalah kesempatan, sangat menguatkan saya. Mengingatkan bahwa saya masih hidup. Masih diberi kesempatan. Semoga saya tetap kuat dalam Tuhan. Dan tetap percaya bahwa Tuhan punya rencananya yang akan saya mengerti dan saya syukuri nantinya. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, kami berdoa saat itu, saat ini Huta Barat. Saya nggak kenal dia Tuhan. Dia mengikuti kami di Instagram. Ketika dibercerita hal ini, hati kami hancur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sehati mendoakan dia Tuhan. Untuk rencana-Mu yang indah atas hidupnya. Tak perlu operasi. Sebut saja namanya Yesus. Sembuh dia pasti sekali. Dalam nama Yesus. Pakai Tuhan. Orang ini bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Amin. Ketika dunia bilang Anda sudah selesai, Tuhan bilang belum. Amin. Lalu saya kembali ke cerita. 2006, ulangi. 2005 saya putuskan untuk keluar dari pekerjaan itu. Saya merasa talenta saya tidak bisa berkembang. Saya keluar dari pekerjaan bukan tanda tidak bersyukur, justru karena saya bersyukur, saya belajar. Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa saya bisa dipakai di tempat yang lebih luas, karena saya nggak mungkin jadi pembawa acara di TV lain, sementara saya adalah karyawan dari sebuah stasiun TV. Singkat cerita, saya resign tanggal 5 Agustus 2005, karena saya telah mendapatkan sebuah tawaran untuk menjadi pembawa acara lepas. Pembawa acara lepas di sebuah rumah produksi. Gaya acaranya reality show. Saya bersyukur di kontrak 12 episode. Saya berharap dari 12 episode ini saya bisa nabung. Saya melepaskan pekerjaan utama saya juga tidak gampang. Saya takut saat itu, jujur. Saya takut kehilangan gaji pokok. Saya takut kehilangan asuransi. Dan yang lebih penting, saya takut kehilangan status sosial. Karena waktu itu saya belum bisa menyelesaikan studi saya. Saya cuti kuliah karena ibu saya sudah nggak sanggup lagi bayar kuliah saya. Jadi saya harus keluar. Saya takut kehilangan itu. Saya takut dunia bilang, lu lulusan SMA. Dan lu nggak bisa bertahan. Tapi waktu saya dihadapkan pada kontrak 12 episode, saya bilang, Tuhan, ini jawaban. Terima kasih. Tapi kata Tuhan, enggak. Ini bukan jawaban. Ini jembatan.
Di episode ke-7 dari 12 yang harus saya penuhi, saya sakit. Saya jatuh, sakit, parah, kena penyakit hepatitis. Liver saya akut, 2 tahun terakhir saya nggak tahu, badan saya merosot tajam, perut saya buncit, badan saya kurus sekali, perut saya besar sekali, mata saya kuning, kuku saya gampang sekali diginiin kuning. Saya tahu badan saya lemah, tapi saya nggak tahu ada apa dalam tubuh saya. Saya nggak mau ambil jalan ke rumah sakit, takut sama biaya. Hari itu saya nggak bisa menolak lagi ketika saya harus cek darah, karena saya nggak bisa jalan, saudara. Saya cuma teriak dari lantai atas. Saya bilang, Mbak, bikinin saya mie instan. Tadi saya mau nyebut merek, cuma saya nggak disponsorin. Ya udah. Mbak bawa mie ke atas, bawa pakai telur. Mohon maaf sekali. Saya makan suapan pertama, saya langsung muntah, isi muntahannya sampai ke semalam itu keluar semua. Saya lemas, saya telepon teman saya dijemput ke Jatinegara. Waktu itu kami sudah tinggal di Jatinegara. Saya dibawa ke laboratorium, ke klinik, itu cek darah. Muka saya udah nggak jelas kayak apa, cekung sekali. Sembari menunggu hasil tes darah itu, saya diistirahatkan di rumah tante saya di Patimura itu. Sore hari, teman saya mengambil hasilnya. Dia masuk ke kamar, saya sedang berbaring lemah. Sakit sekali perut saya, sakit sekali. Waktu teman saya masuk, dia nangis. Langsung peluk-pelukan sama tante saya. Dan inilah jeleknya orang Batak. Terlalu ekspresif. Langsung dia peluk Namboru. Namboru. Si Coki Namboru. Ya, gue yang stres. Lu jangan nangis dulu, gue kasih tau gue sakit apa. So, saya tahu tumor kanker, masih muda sekali. Saya takut. Coki harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Saya dibawa ke UGD, RSPP. Dalam perjalanan saya cuma bikin biaya. Saya nggak punya uang. Saya cuma punya 2 juta. Itu pun bulan depan harus saya bayar buat cicilan mobil. Aduh, takut sekali. Masuk UGD, diperiksa, hasil darah keluar. Dokter ngomel sama saya. Bayangin, saya lagi sakit diomelin, saudara. Nggak ada kandungan alkohol dalam darah kamu. Kamu nggak ngerokok kan? Enggak. Kenapa bisa kena liver? Saya mana tahu. Minta aja kakak. Kamu harus menginap di rumah sakit 21 hari. Siapa yang bayarin ini? Tuhan tuh suka lucu. Mau ya kasih penyakit untuk saya jadi karyawan gitu loh. Ada kantor yang bayarin, setuju? Saya keluar freelance, penyakitnya datang. Dok, yalah. Setelah dokter saya mau dibawa kemana? Ya kamu harus masuk rawat inap. Saya dibawa ke lantai 3 kalau saya nggak salah. Saya cuma berdoa saat saya sedang rebahan, didorong begitu ya. Infus kanan kiri udah lengkap. Saya cuma berharap, Tuhan tolong berikan saya ranjang paling ujung dekat jendela. Please Lord, saya cuma doa. Kenapa? Karena saya berharap besok pagi ala-ala di film. Saya bisa buka jendela dan melihat burung bernyanyi. Matahari kena langsung ke badan saya. Saya nggak mau karena kiri saya orang sakit. Please Lord, please. Benar, itu masuk ruangan itu. Ruangannya berenam karena kelas 3. Iya, 6. Saya dapat paling ujung. Saya puji Tuhan sambil tidur. Benar paling ujung besar, parkir. Saya dipindahin, digotong. Bertahan. Tidur. Besok pagi saya bangun. Begitu saya buka jendelanya, haleluya. Beton. Gedung lagi. Gak ada harapan sudah. Astagfirullahaladzim. Lord. Stres gua. Bahkan hal yang kecil pun Tuhan gak kasih, saya bilang. Malam itu saya istirahat, galau, menunggu kehadiran mami saya dari Bandung. Mami saya baru ditinggal suaminya 3 tahun. Papa saya meninggal tahun 2003, usianya 49. Sangat muda. Mami saya berjuang dari Bandung, bawa mobil, datang untuk ketemu jagoannya yang paling sakit. Saya tahu dia menangis, tapi dia berusaha untuk kuat. Hapus, saya buka tirai. Abang, ya Mi, datang ke sebelah saya, sayang saya.
Kuat ya? Iya Ma. Nih Alkitab. Ini buku. Alkitab warna hijau yang saya terima tahun 99 waktu saya dibaptis selam pertama kali. Dan buku Purpose Driven Life dari Pastor Rick Warren. Waktu saya menoleh ke Alkitab itu, saya bilang, oh Tuhan, sudah lama aku tidak baca Alkitab. Ingat cerita saya tadi? Yang dulunya saya baca pagi, malam, udah gak saya lakuin. Ya. Karena saya gak punya pilihan lain, saudara. Akhirnya saya baca malam itu. Tapi sebelum saya terbangun, ini yang terjadi. Nah, kira-kira jam 3, saya kaget. Saya lagi tidur, gitu, saya kebangun. Kebangun aja gitu, gak ada alasan. Gak mimpi, gak. Yang saya cari Mami. Mami mana ya? Karena saya kan tiduran, saya gak bisa ngeliat dia gitu. Tiba-tiba saya ngeliat ke kiri, dia ada, lagi tidur. Tidurnya begini. Ini kan tempat tidur saya. Tidurnya gini deh, duduk terus dia gini. Situ saya merasa hancur. Saya ngerasa, Tuhan, sakit ini oke lah, saya tahan. Apa-apalah, laki-laki. Susah-susah dikit Jakarta, oke lah, kita cari jalan. Laki-laki. Tapi kalau ngeliat ibu saya, dengan segala pengorbanannya, harus tidur seperti itu, saya kuat sekali. Tolong, jangan dia yang sakit, gue aja. Saya nggak bisa tidur, jam 3, saya baca Alkitab. Itu saya buka Alkitab. Tolong tampilkan Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tidak bicara sama saya audible, saudara. Dia nggak bilang begitu bangun, joki. Yeremia 29 ayat 11. Nah, sederhana aja. Kita cari catatan-catatan lama, kita cari buka SMS, ada muncul ayat ini. Saya pakai bahasa saya. Waktu itu Tuhan ngomong ke saya di hati seperti ini. Cok, aku tahu rancangan-rancanganku yang ada tentang kamu. Rancanganku adalah damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk kasih ke kamu hari depan penuh harapan. Saya bilang amin. Tapi faktanya gue di rumah sakit Tuhan. Saya mengimani ayat ini. Tapi saya sedang di rumah sakit. Dan saya harus mengambil waktu yang lama di rumah sakit. Apakah itu yang kau maksudkan dengan hari depan penuh harapan? Wajar gak saya bertanya gitu? Waktu saya tanya, Tuhan kenapa saya sakit? Kenapa saya di sini? Jawaban dia adalah pertanyaan ke saya. Pertanyaannya begini, Coki, mana waktumu untukku? Waduh, saya digituin, ketegur Pak, Bu. Langsung merasa banget, oh selama ini saya gak punya waktu buat Tuhan. Oh Tuhan ambil saya dari kehidupan yang nyaman, ditaruh di rumah sakit, biar saya gak punya pilihan lain selain bergaul karib dengan dia. Tapi Tuhan melakukan itu alasan yang baik, sama sekali dia tidak ingin menyakitiku. Dari malam itu, aku punya perkataan sampai sekarang tidak berubah. Kalau aku bilang Tuhan baik, selamanya dia baik. Dan kalau aku cedera, aku mengalami kecelakaan, aku mengalami musibah, aku mengalami kesulitan, aku gak bilang, Tuhan kok gini sih? Enggak. Berarti Anda gak konsisten dong. Jatuh sedikit, oh Tuhan kenapa aku cedera? Gitu. Padahal Anda bilang Tuhan baik. Saya ganti kata-kata itu. Jadi setiap kali kami punya kesulitan atau masalah atau penyakit, saya cuma bilang, Tuhan makasih. Kenapa engkau izinkan ini terjadi? Iya dong. Jangan bilang Tuhan baik, di sisi lain Anda bilang, Tuhan kenapa kau datangkan sakit? Tuhan gak pernah bikin kayak gitu. Tapi dia izinin supaya Anda dekat sama dia. Supaya Anda tetap mengandalkan dia. Sederhana pesannya ya, tapi kuat. Malam itu saya mengalami restoration night seperti malam hari ini. Bersyukur di rumah sakit. Malam itu saya mengalami terobosan iman. Saya bilang, Tuhan, oke, saya akan hadapi ini, saya terima. Saya terima. I accept myself. Aku minta ampun. 4 hari aku doa, ampun, 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 ampun. Tidak minta sembuh-sembuh, gak berani. Malu. Setelah 4 hari, pulih, baru Tuhan bilang, kamu minta apa? Saya cuma minta, Tuhan sembuhin saya. Saya gak mau lama-lama di rumah sakit. Mujizat pertama yang saya terima adalah courting. Apa Bu? Diskon. Harusnya 21 hari di rumah sakit, hari ke-10 saya boleh pulang. Kenapa saya boleh pulang hari ke-10? Bukankah ini resiko bagi pihak rumah sakit? Bukankah nama baik sang dokter dan reputasinya dipertaruhkan kalau kenapa-kenapa sama saya? Saya kena HEPA loh Bapak Ibu. Masa inkubasinya lama itu. Dan saya disuruh pulang tuh untuk istirahat 3 bulan di rumah, tidak ngapa-ngapain. Ya karena saya mengalami mujizat hari ke-8, hari ke-7, 8, dan 9.
Dalam semalam, SGPT dan SGOT saya bisa turun banyak sekali. Oh, saya belum cerita ya, SGPT saya berapa? Belum cerita ya. SGPT saudara kalau lagi sehat sekarang, itu ya 49 maksimal. SGOT-nya 51. Itu yang paling bagus. Artinya gini, jangan lebih dari situ. Kalau sudah mendekat ke 4951, hati-hati. Saudara kecapean, mesti istirahat. Normal-normalnya sekarang ya 15, 13 itu bagus. Waktu itu saya berapa? Sampai masuk UGD, kira-kira berapa? Kan nggak boleh lebih dari 49 dan 51 kan? Berapa kira-kira? Tebak-tebakan aja nggak apa-apa. 100. 300. Oh, puji Tuhan Pak, SGPT saya 1500. SGOT-nya 900 Pak. Hampir seangka 1000. Jadi waktu hasil lab itu keluar, makanya saya diomelin sama si dokter. Kamu kenapa bisa begini? Anak muda, kenapa gitu. Saya nggak tahu gitu. Ada yang punya jawaban gitu. Tapi dalam semalam sejak hari ke-7 Tuhan lipat gandakan penyembuhan. Kurangnya bisa 150, bisa 200. Besoknya cek darah. Setiap hari saya cek darah. Darah saya diambil lagi sampai udah ngeliat jarum segede gitu. Dulu awal-awal kan sus pelan-pelan. Lama-lama kan, sus saya siap. Terus dokternya datang mau ngasih makan juga, silakan, nggak makan siap Pak. Udah biasa gitu, tapi dalam semalam kurang 200. Wah, ini ajaib angka-angka kamu ya, kata profesor. Bagus nih, kamu bisa pulang hari ke-10. Dalam hati gue, praise the Lord. Gue nggak perlu bayar tagihan terlalu besar. Saya kembali ke rumah tante saya di Meruya kali ini. Kami tinggal di Jakarta Barat. Kami tinggal di Meruya. Di rumah Namboru Koni, mantan karyawati bank yang jadi inspirasi buat saya itu. 3 bulan nggak ngapa-ngapain. Hanya makan, tidur, istirahat, nonton TV, makan, tidur, istirahat, doa, makan, tidur, istirahat, doa. Itu aja terus. Dan setiap hari saya mengalami peperangan. Nonton TV salah, diem salah. Nonton TV lebih salah lagi Pak. Karena di TV itu nonton, lihat semua pelaku-pelaku stasiun TV itu keren-keren Pak. Keren. Rambutnya berdiri memuji Tuhan. Saya turun. Badannya bagus-bagus. Saya gemuk waktu itu. Pelan-pelan karena 3 bulan saya olahraga kan. Makan. Si dokter bilang, pokoknya kamu makan. Jangan daging, jangan santan. Makan. Itu saya makan karbohidrat banyak. Berat badan saya dari 69 jadi 87. Leher saya 2. Dan saya paling tersinggung kalau ada orang nyanyi lagu ini. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Terintimidasi. Iblis ngomong gini, Cok, lu udah gak punya mimpi lu selesai terkubur. Lu gak mungkin jadi pembawa acara lagi gitu. Padahal cita-cita saya dari SMP, sejak saya berubah halawan, tadinya pengen jadi tentara, gak jadi. Pengen jadi presenter, gara-gara ngeliat senior-senior saya semua. Wih, Om Bob Tutupoli, almarhum Krisbianto, Om Kus Hendratmo. Kalau bawain acara ya, Oma pasti nonton ya. Mereka ngomong kan, jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah yang satu ini. Saya nggak kemana-mana Pak. Terhipnotis gitu. Saya pengen kayak mereka nih. Tapi melihat kondisi saya tahun 2006, Bapak Ibu nggak akan percaya. Saya nggak punya footage-nya. Tapi kesaksian ini benar saya sampaikan karena saya di mimbar juga tuh. Saya nggak punya harapan karena iblis bilang lu udah selesai. Saya sedih Tuhan, gue jadi apa? Selesai sembunyi saya kerja apa? Saya hampir apply ke kedutaan besar, mengajukan nama saya untuk jadi TKI. Saya pengen kerja di Amerika Serikat karena saya punya talenta bahasa. Saya belajar bahasa Inggris dari umur 7 atau umur 8 di sekolah saya, kelas 3 SD. Saya senang praktek. Waktu masa kecil saya di Bandung, banyak turis datang. Kalau ada anak-anak kita lagi main dipanggil, hey boy come here gitu. Yang lain lari teman-teman saya. Kalau saya enggak, saya datengin. Yes! Gino, I'm heading to the yes! No! Yes! Saya berani sekali. Memang saya senang bicara sama orang, bangun hubungan itu saya Pak. Senang. Untung saya nggak diculik dulu ya. Ternyata ada agen perdagangan anak, saya nggak tahu. Tapi ya saya berpikir kembali lagi sama Tuhan, saya nggak usah jadi presenter lah. Saya ngelamar kerja itu, saya udah mimpi kerja di Amerika, jadi tukang burger, bayarannya $, sebagian bisa saya transfer ke ibu saya udah mikirin gitu. Tapi Tuhan bilang gini, God, I have put my trust in you. I have put all the things that your heart desires.
Apa yang jadi keinginan hatimu, aku taruh itu. You wake up, do your things, I will do my part. Kata Tuhan gitu, lakukan bagianmu, aku lakukan bagianku. Saya nggak ngerti. Setiap saya terintimidasi, saya cuma balik sama Alkitab, nggak ada yang lain. Saya nggak baca buku motivator. Apa tadi saya? Tidak ada pekerjaan yang kalau sulit itu dikerjakan. Semua pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Maksudnya nggak gitu. Saya nggak baca-baca kayak gituan. Bro, it's okay mau ketawa. Jangan ketawa bangsawan. Saya baca firman. Halo. Ayo, anak-anak Tuhan. Ayo dong. Ayo. Back to Bible. Nggak ada kekuatan lain, cuma di sini. Aku baca. Setiap kali diintimidasi aku baca. Aku dapat 1 Korintus 2:9. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah timbul dalam hati dan pikiran manusia. Itu yang Allah sediakan buat mereka yang mengasihinya. Amin. Bilang, Tuhan, aku percaya aku mengasihimu, aku lakukan ini bagianku. Tuhan tuh baik. Dia kasih saya hikmat. Cok, ketik CV. Aku ketik CV. Modalnya apa? Minta pinjam uang sama tante saya. Tante saya nggak usah pinjam, ini buat kamu. Saya dikasih modal 100.000 untuk daftar di gym dan untuk berangkat ke, dulu nama tempatnya Multiplus. Kalau saudara tahu, zaman sekarang udah tutup. Tempat untuk ngetik print out. Saya ketik semua CV saya dengan baik. Saya beli amplop warna kuning, map itu, merek Diamond, saya ingat sekali. Saya masukin ke situ. Tertuju kepada stasiun TV, semua saya namain. Saya datangi semua tempat casting di Jakarta. Saya orang bilang waktu itu, banci casting. Gimana ada tempat casting situ, coki situ, nongkrong. Saya duduk aja, saya nunggu kesempatan. Karena Tuhan suruh saya keluar. Tuhan bilang apa? Saya gak akan kirim kamu berkat kalau kamu gak lakuin bagian kamu gitu loh. Saya akan sertai kamu. Lu jangan takut, Cok. Saya kebo. Punya baju sisa warisan papa. Gak ada yang lain. Pakai aja gitu. Tapi saya punya talenta. Saya mau belajar. Casting nunggu 2 jam. Casting cuma 2 menit. Lihat ke depan. Hadap kanan. Hadap kanan. Hadap kiri. Hadap kiri. Oke, sekali lagi. Saya coki situ orang tinggi 176. Berat 87. Oke, selesai. Oh gitu aja mas, gak ada yang lain? Gak usah, saya perlu acting atau apa? Enggak usah, nanti saya panggil. Dikecewain sama produser. Ditelepon katanya mau ditelepon, enggak diteleponin. Sekalinya dapat iklan kaos kaki. Kaki doang, beneran. Kaki my way. Jangan disebarin ya. Saya, beneran. Dapat acara 400.000 rupiah dibagi 3. Saya, manajer saya, Pak Tony, sama asisten saya dulu, Renaldi. Bagi 3 duitnya di depan mata. Terus gini ya, terus gitu ya. Itu yang bilang apa? Aku hanya butuh 5 roti dan 2 ikan. Apa yang ada di tangan kamu itu yang pakai buat kemuliaanku, kata Tuhan. Jadi aku setiap mau kerja, aku kasih ke Tuhan. Ini kan dari Tuhan, aku akan kerja sebaik-baik. Aku akan casting yang terbaik. Berikan yang terbaik. Seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan bilang, your time is not here yet. Keep on doing your things. Strive. Maju terus, tekun, Cok. Makanya orang kalau tanya, Cok, rahasia lu apa? Tekun. Halo anak muda, tekun. Saya memang punya semangat. Karena saya percaya firman Tuhan. Tuhan bilang, tangan orang rajin menghasilkan. Apapun, saudara bikin kue, bikin nastar, kalau rajin, pasti menghasilkan. Beda sama saudara yang selalu meminta-minta, manja, gak siap tantangan. Ya Anda diberikan berkat sama Tuhan. Paling tarikan nafas. Udara yang berlaku buat semua. Kalau saudara pengen naik hidupnya, dapat mimpinya, saudara jangan bilang, Tuhan, wakili saya untuk lakukan itu. Saudara yang lakukan. Tapi Tuhan yang beri kekuatan. God will equip you whenever you are ready to open your heart to invite Him to come. Undang Tuhan Yesus, pakai. Maka dari tahun ke tahun, saya menjadi-jadi. Dari tahun ke tahun, aku lihat ada pertumbuhan. Dari tahun ke tahun, sekalipun banyak orang bilang, stop, cuma sampai sini. Tuhan bilang, enggak. Apa yang kubuka, gak ada yang bisa tutup. Termasuk yang ditutup Tuhan, gak ada yang bisa dibuka. Sama manusia. Saya menyaksikan banyak hal terjadi dalam hidup saya. Saya harus persingkat ini, karena waktu saya terbatas. Saya menghargai waktu saudara.
Tapi di kemudian hari saya akan kembali untuk membagikan kesaksian hidup saya yang lain karena terlalu banyak, saudara. Banyak sekali. Saya akan bilang sama Anda, kenapa saya memilih untuk melayani Tuhan? Itu juga ada ceritanya. Setelah yang satu ini. Anda diberkati. Anda dapat sesuatu malam ini. Pasti. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya. Tuhan, aku hampir selesai. Aku berdoa semua jemaatmu diberkati melimpah. Dalam kesehatan, kekuatan, penghiburan. Mereka nggak kekurangan apapun karena Tuhan menyertai. Sekalipun hidup dalam keterbatasan, tapi ada sukacita menyertai. Yang punya keluarga, keluarganya dijaga. Anak-anaknya terhindar dari bahaya. Orang tuanya tetap utuh dalam pernikahan. Itu doa saya untuk saudara. Malam ini bukan sekedar judul Restoration Night. No, it's not about title. It's about His presence. Hadirat Tuhan. Di mana hadirat Tuhan ada, di situ ada kemenangan. Makanya Musa bilang apa? Utus saya kemanapun. Abraham juga sama. Dia memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih. Lot, kamu kemana saya? Terserah. Kenapa? Kok bisa beban mentalnya dia seperti itu? Karena dia tahu kemanapun dia pergi, asal ada hadirat Tuhan, dia pasti diberkati. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kalau Anda undang hadirat Tuhan dalam rumah Anda, semua permasalahan miskomunikasi pasti ada ujungnya. Ujungnya kemenangan. Tapi saudara harus komitmen. Lagi butuh promosi di kerjaan, di kampus, di dunia pergaulan, perlu dikenal sama orang, talentanya. Lakukan bagian-bagian yang sederhana tapi konsisten. Tetap utuh menolong orang lain dan jangan pikir-pikir balasannya. Gak usah. Bahkan kalau hari ini Anda merasa doa Anda belum dijawab, saya punya tips sederhana untuk Anda. Mulai cari orang untuk tolong masalahnya. Mulai cari orang dan doakan. Saya tidak membuka media sosial saya untuk membalas hal-hal yang tidak perlu. Meskipun sesekali saya suka bercandain orang-orang juga. Kadang begitu saya lihat timeline, ada teman saya ingin menyapa dia. Tapi saya membukanya untuk satu alasan. Melihat orang seperti saudariku Huta Barat tadi, tak ku kenal. Yang menitipkan doanya, supaya aku ingat tuh, hidupku ini harus punya beban. Kalau saya tidak punya beban, otot saya nggak akan pernah tumbuh. Kalau Anda tidak pernah minta beban yang baik, itu Anda kelola. Selamanya otot Anda lumbai, Anda lemah. Jadilah manfaat buat orang lain. Jadilah terang bagi dunia ini. Jadilah garam jangan di lautan, tapi jadi garam di lokasi banjir. Jadi banjir. Mari kita berdiri. Saya selesai. Tuhan Yesus baik, beri saya kesempatan 45 menit, Pak. Pak Gai, terima kasih, Pak. Saya sudah diberi kesempatan untuk bersaksi di sini, menyampaikan firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bencana. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Janganlah Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku beri, semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku
Melayani Tuhan dimanapun. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itu fokus kami. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduan. Malam ini kami menyadari ada banyak jiwa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami layani di luar sana, bahkan dalam gereja kami. Kami melihat masih ada kesempatan yang Kau berikan selagi kami sehat, selagi kami muda, selagi kami tua. Karena melayani Tuhan tidak mengenal usia. Bahkan dalam batasan, jabatan, pangkat apapun, tidak ada batasnya. Sebab yang kami layani adalah Allah yang maha tinggi, Tuhan yang mempunyai semesta dan segala isinya. Tuhan yang menghidupkan kami dan menjemput kami di awan-awan yang bermain. Kami percaya itu adalah janji Tuhan kami, Tuhan. Dan bahwa Engkau telah mendesain satu rencana mulia dalam hidup kami masing-masing. Setiap saudara datang ke sini membawa tujuan dan mimpi. Sebutkan itu di hadapan Tuhan. Miliki iman seperti yang saya punya belasan tahun yang lalu. Yang Tuhan izinkan hari ini aku menuai apa yang ku tabur. Sebutkan mimpi yang belum saudara penuhi. Saudara tahu mimpi itu mendatangkan kemuliaan dan kebaikan bagi diri Anda sendiri dan menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya mimpi yang ditaruh dalam hati saudara bukan mimpi untuk membuat dirimu binasa, tapi mimpi yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaannya. Sebutkan itu. Dan saya mengajak saudara saat ini untuk mendoakan setiap wajah yang terlewat, melewati pikiran saudara, melintas di pikiran saudara. Saat ini juga, saat munculnya, langsung sebut nama dia. Katakan, Tuhan, aku berdoa buat saudara ini, untuk orang tuaku, untuk anakku, untuk saudara, temanku yang sudah lama gak aku jumpai. Di mana dia? Kabarnya seperti apa? Doakan. Saya tidak bicara ini mumpung ada lawatan Roh Kudus, tidak. Tapi Roh Kudus melawat setiap kita dengan api yang Dia sediakan. Oleh sebab itu ada satu ruangan, the upper room, ruangan atas yang sengaja Tuhan desain dan dijadikan sebuah hari, tanggal, dan waktu yang tepat untuk pencurahan itu. Jika Tuhan berbicara mengenai itu hari ini, saat ini kepada Anda, itulah keinginannya. Penuhi, buahi. Saudara akan menuai hasilnya. Sebab jiwa-jiwa itu adalah tugas kita bersama. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Dan menyerahkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami
hati yang bersih, jiwa-jiwa mereka yang dalam mereka yang tersesat hati kami seperti hatimu Yesus. Lagu ini juga sudah menjadi doa buat kita semua, saudara. Saya dari mimbar mengucapkan selamat melayani Tuhan. Selamat merawat jiwa-jiwa. Jangan ambil keputusan bodoh. Berpikirlah tenang. Jika Anda mau memilih mengosongkan pikiran, pastikan yang mau masuk itu firman Tuhan. Tapi Anda nggak perlu kosongkan pikiranmu. Karena selama ini Anda ada dalam pikiran Yesus. Nggak usah repot-repot. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi tetap Dia mau memakai kita. Ada banyak jiwa, banyak sekali. Bagi mereka yang belum mengenal nama Yesus, belum mendengar namanya sekalipun. Baik mereka yang sudah mengenalnya tapi belum hidup dalamnya, maupun mereka yang pernah mengalami kebaikannya tapi memilih untuk tidak tinggal dalam kasih-Nya. Semua itu jiwa. Dan tugas Anda mulia. Siapapun Anda, apapun pangkatmu, kita semua alat. Kita semua alat. Semua alat. Dan semua anggota. Semua penting. Semua penting. Tuhan, aku berdoa, perlengkapi mereka. Lagu yang kami barusan nyanyikan ini adalah komitmen. Meteraikan dalam nama Yesus. Sehingga api yang ada dalam diri kami, yang lebih besar rohnya daripada apapun yang ada dalam dunia, tetap hidup untuk memberi kehangatan pada masyarakat. Buat Indonesia terkasih, tercinta negeri kami, merawat kebinekaan, menjaga keharmonisan, dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, ini Tuhan kami, beri keberanian